pelatihan kepemimpinan manajemen sekolah Bapak Ibu yang akan kita mulai hari ini Bapak Ibu ya. Jadi mohon sebentar Bapak Ibu ya. Ini dari kebijakan Bapak Ibu ya. Mengapa pelatihan ini penting Bapak Ibu? Yang pertama berdasarkan revisi Permendikbud nomor 26 tahun 2022 adalah penambahan luaran pada profil lulusan guru penggerak Bapak Ibu. Yang pertama mampu memimpin mendampingi warga satuan pendidikan dalam mengelola program satuan pendidikan berdasarkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan kualitas proses dan hasil peserta didik yang sesuai dengan visi dan misi program satuan pendidikan. Sementara program guru penggerak belum berfokus menyiapkan lulusan dalam aspek manajerial pengelolaan sekolah, maka dibutuhkan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial bagi kepala sekolah dan kemampuan mendampingi sekolah bagi pengawas khususnya yang berasal dari lulusan guru penggerak. Jalan dengan cita-cita transformasi satuan pendidikan untuk memperkuat kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam proses pengelolaan sekolah agar dapat mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Ini tujuannya Bapak Ibu ya, bagaimana kita mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Pelatihan ini Bapak Ibu, bagaimana siklusnya Bapak Ibu ya. Pertama kita program pengembangan diri guru, seleksi calon guru penggerak kemarin yang dilakukan Bapak Ibu ya. Program persiapan calon kepala sekolah guru penggerak, lalu guru penggerak diangkat menjadi kepala sekolah, mengikuti program pelatihan dan manajemen sekolah yang kita lakukan di mulai hari ini. Program penguatan kepala sekolah, PMM dan PGP dan lain-lainnya. Bapak Ibu, kegiatan ini di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik 7 balai vokasi dan BGP di seluruh provinsi hari ini menyelenggarakan pembukaan diklat manajer kepala sekolah dari guru penggerak. Yang pertama tujuannya Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dalam proses pengelolaan sekolah. Dengan capaian pembelajaran dapat mengidentifikasi peran sebagai pemimpin dan manajemen untuk satuan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi wujud sekolah yang berkualitas. Yang ketiga, melakukan perencanaan sekolah termasuk rencana pembelajaran, peningkatan kompetisi pendidikan, kebijakan, serta anggaran satuan pendidikan. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasi program sekolah. Yang kelima, melakukan monitoring, evaluasi, dan refleksi pelaksanaan program sekolah. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan dan rencana belajar lanjutan bagi kepala sekolah. Sasaran pelatihan Bapak Ibu ya, dengan kriteria sebagai berikut Bapak Ibu. Ini merupakan sasaran dari program guru penggerak. Ini merupakan desain pelatihan menggunakan metode hybrid Bapak Ibu. Saat ini di tanggal 4 nanti Bapak Ibu kita akan melakukan program luring. Daring terbimbing yaitu orientasi pelatihan, peserta dapat memahami proses belajar yang menggunakan LMS, aktor pendukung, kebijakan yang relevan. Yang kedua, dari terbimbing konseptual jenjang, peserta dapat mendapatkan materi konseptual berdasarkan klaster. Yang ketiga, refleksi belajar dan berbagi praktik aksi nyata. Selanjutnya, refleksi belajar berbagi praktik aksi nyata 2. Di program kedua nanti Bapak Ibu kita akan melakukan lokakarya tatap muka. Setelah itu kita melakukan pendampingan, identifikasi, refleksi untuk layanan sekolah dan perencanaan penganggaran sekolah. Ini merupakan rancangan desain pembelajaran yang akan dilakukan mulai hari ini. Ini merupakan struktur Bapak Ibu ya, struktur program pelatihan. Total JP-nya adalah 100 JP. Yang pertama, hari ini kita mulai dengan orientasi pelatihan 4 JP, lokakarya yang akan dilaksanakan nantinya Bapak Ibu secara luring dimulai mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 8, 5 hari akan berada di Balai Besar. Ikutan pembukaan ini dilakukan Bapak Ibu ya hari ini itu menjadikan satu satuan. Selanjutnya diskusi tantangan dengan pola 2 JP.
menjadi pemimpin manajemen untuk sekolah 2,5 JP, bagaimana mewujudkan sekolah yang berkualitas 3,5 JP, mengintegrasi kondisi layanan sekolah dan merefleksikan fokus peningkatan layanan 5 JP, perencanaan sekolah 2 JP, perencanaan kurikulum satuan pendidikan 4 JP, perencanaan pengembangan kompetensi PTK 3,5 JP, perencanaan sarana prasarana 1,5 JP, merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan layanan sekolah 1 JP. Ini kegiatan yang akan dilakukan di program luring. Selanjutnya rekapan rencana kerja tahunan dan penganggaran sesuai perencanaan 4,5 JP, penyampaian perencanaan sekolah 2 JP, implementasi program sekolah 3 JP, melakukan monitoring, evaluasi, refleksi, dan implementasi program kegiatan 2,5 JP, tindak lanjut dan aksi nyata 2 JP, daring terbimbing konseptual jenjang 8 JP, aksi nyata 1 memfasilitasi diskusi, memahami kondisi layanan ada 20 JP, refleksi aksi nyata 1, selanjutnya praktek aksi nyata 2 membuat perjalanan sekolah secara partisipatif 20 JP, refleksi aksi nyata 2 dan rencana belajar lanjutan 4 JP. Secara keseluruhan struktur program pelatihan kita dengan pola 100 JP. Ini merupakan daftar materi pelatihan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu di dalam LMS Bapak Ibu akan mendapatkan materi-materi pelatihan. Selanjutnya kegiatan waktu penting bagi peserta Bapak Ibu. Yang pertama pembukaan hari ini di kegiatan ini 1 November yang dilakukan secara daring. Selanjutnya lokakarya, substansi kepemimpinan manajemen sekolah direncanakan tanggal 4 sampai 8 November, 5 hari setara dengan 40 JP yang akan dilaksanakan secara luring. Yang ketiga, sinkron terbimbing, modul kontekstualisasi, itu Bapak Ibu kami tadi malam sudah rapat sepakat yang akan kita lakukan, karena ini merupakan rentang waktu antara 11 sampai 13 November, kita tentukan nanti kegiatan sinkron terbimbing di modul kontekstualisasi itu di tanggal 11 November dengan pola 8 JP secara daring. Selanjutnya diskusi persiapan aksi nyata 1 Bapak Ibu, itu rentang diberikan kemarin tanggal 12 hingga 18 November. Kita pilih kemarin tanggal 12 November dengan pola 4 JP, model kegiatan sinkron daring. Selanjutnya pelaksanaan aksi nyata 1 itu full Bapak Ibu 11 hari, itu tanggal 12 sampai dengan tanggal 22 November dilakukan menggunakan asinkron dengan LMS. Selanjutnya refleksi aksi nyata 1 tentang kegiatan tanggal 16 sampai tanggal 26 November. Kita pilih kemarin tadi malam hasil kesepakatan tanggal 26 November dengan pola 4 JP sinkron daring, karena di tanggal 25 November itu merupakan Hari Guru Nasional. Selanjutnya sesi sinkron persiapan aksi nyata 2. Ini rentang kegiatan tanggal 23 November sampai dengan 1 Desember. Disepakati juga tanggal 28 November dengan pola 3 JP dengan model kegiatan sinkron daring. Di aksi nyata 2, itu kegiatan selama 14 hari dengan model kegiatan asinkron, itu dimulai tanggal 24 November sampai dengan 10 Desember. Selanjutnya, refleksi akhir pembelajaran, ini sekitar 6 sampai 12 Desember. Ini mungkin nanti Bapak Ibu ini akan kita pilih kembali Bapak Ibu. Ini kita 1 hari dilakukan sinkron daring. Selanjutnya kegiatan ini akan diakhiri dengan evaluasi akhir program tanggal 13 sampai 14 Desember selama 2 hari menggunakan asinkron LMS. Detail jadwal Bapak Ibu lokakarya atau substansi dapat dilihat di tautan detail rundown luring lokakarya.
Bapak Ibu, ini merupakan peran dan tugas peserta Bapak Ibu. Di dalam proses pembelajaran, yang pertama Bapak Ibu harus mempelajari semua materi sesuai dengan yang disampaikan oleh fasilitator baik secara luring maupun secara sinkron daring. Yang kedua, menyelesaikan setiap tugas baik berupa cek pemahaman, refleksi pembelajaran, pendalaman materi melalui aksi nyata, laporan aksi nyata, dan tugas lainnya. Yang ketiga, aktif mengikuti sesi setiap proses pembelajaran. Yang keempat, melakukan rekam aksi nyata di satuan pendidikan sesuai dengan topik yang dipelajari. Yang kelima, mengikuti sesi refleksi aksi nyata bersama fasilitator. Dalam proses administrasi, Bapak Ibu yang pertama mendokumentasikan kegiatan aksi nyata dalam bentuk video yang dilakukan masing-masing nantinya akan digunakan untuk tugas dan laporan Bapak Ibu. Yang kedua, membuat laporan aksi nyata sesuai dengan template yang diberikan sebagai bahan refleksi aksi nyata bersama fasilitator. Ini merupakan kriteria kelulusan Bapak Ibu. Sertifikat akan diterbitkan oleh Balai Besar dan data tersistem. Kriteria kelulusan hadir dalam pertemuan luring lokakarya paling sedikit mendapatkan 19 dari total 26 poin. Hadir sinkron daring paling sedikit mendapatkan 10 dari total 12 poin. Melaksanakan dan mengumpulkan 2 laporan aksi nyata, memperoleh total poin paling rendah 80. Poin terakhir yang ditetapkan di rapat pleno akan dimasukkan ke dalam peserta adalah sebagai survei evaluasi akhir program. Ini merupakan komponen-komponen penilaian Bapak Ibu ya. Dari part yang pertama, partisipasi peserta dalam pembelajaran, kehadiran peserta dalam pembelajaran sinkron terbimbing, partisipasi Bapak Ibu dalam sesi diskusi, dan mengumpulkan tugas-tugas. Ini Bapak Ibu mohon dicermati komponen-komponen dalam penilaian. Hingga pada proses mengunggah tugas untuk pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah ini. Yang pertama untuk LMS kita ini langsung terhubung ke PMM ya Bapak Ibu ya. Jadi masuk menggunakan laman guru.kemdikbud.go.id yang akan masuk ke PMM, kemudian nanti silahkan login menggunakan akun belajar.id Bapak Ibu masing-masing, ataupun dengan akun Gmail yang kemarin sudah didaftarkan atau nanti yang sudah saya dikirimkan oleh teman-teman admin di grup kelas masing-masing. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Setelah masuk ke laman guru.kemdikbud.go.id, nah, muncul laman seperti ini, masuk dan akses beragam referensi untuk membantu pendidik yang merdeka. Masuk, kemudian silahkan ketikkan akun belajar.id Bapak Ibu masing-masing. Dan klik berikutnya, kemudian setelah itu akan muncul selamat datang, kami memperolehnya dan sebagainya, klik saya setuju ya Bapak Ibu ya. Nah, dan Bapak Ibu akan masuk ke dashboard LMS pelatihan. Ini terdapat beberapa kendala yang mungkin nanti bisa Yosi, Mas Yosi, tampilannya bukan itu. layar. Layarnya yang di-share bukan itu, Yos. Masih PPT kamu, masih PPT kamu. Bentar. Oh, kalau di ini kok nggak mau ya dia ya. Bentar. Nggak mau dia loh. Nggak bisa di slideshow ternyata Bapak Ibu. Kita ulangi untuk proses login ya Bapak Ibu. Masuk melalui laman PMM.
melalui situs guru.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti silahkan masuk menggunakan akun yang sudah di-share oleh admin di grup kelas masing-masing, silahkan disesuaikan. Nah, ini mungkin tapi semoga tidak terjadi di kelas kita ya Bapak Ibu ya. Apabila terjadi kendala login itu biasanya penulisan emailnya kurang pas. Ada huruf yang mungkin tertinggal ya Bapak Ibu ya, tidak sesuai dengan yang email kita. Nanti, nah ini Bapak Ibu, lakukan hal ini jika Anda mengalami kendala login karena masuk menggunakan akun yang berbeda. Jika Anda berhasil masuk ke LMS, tidak perlu melakukan langkah ini. Nah, biasanya jika tidak bisa masuk akan muncul nomor 1 ini Bapak Ibu. Akun Anda saat ini belum terdaftar sebagai peserta pelatihan. Nah, ini biasanya disebabkan karena mungkin ada salah ketik atau salah akun seperti itu. Tapi nanti jika ada terkendala seperti ini, memang akun itu memang sudah yakin itu yang benar, kemudian memang belum bisa masuk, bisa dilaporkan ke kami admin ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada kemungkinan juga Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu sudah masuk ke halaman LMS. Kemudian mungkin mempunyai 2 akun email yang sudah terdaftar semua pernah masuk ke LMS. Kemudian ketika masuk kok bisa masuk ke LMS, tapi kelas kita terkait pelatihan kepala sekolah ini kok tidak ada. Nah, nanti bisa logout dulu dari PMM melalui menu akun. Kemudian ada menu logout, kemudian silahkan nanti keluar dan masuk lagi dengan email yang sesuai.